Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hayasa Sabila dari program studi administrasi perkantoran dan berasal dari kelas ilmu perpajakan A. Di sini saya insya Allah akan membahas 2-3 materi dari ilmu perpajakan yang akan saya sampaikan lewat video ini. Yang pertama tuh ada penggolongan jenis pajak. Penggolongan jenis pajak itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan pihak yang menanggung, sama berdasarkan pihak yang memungut. Nah, yang pertama tadi berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, apa itu pajak subjektif? Nah, pajak subjektif itu pajak dengan pengenaan pertamanya tuh melihat pribadi seseorang, keadaan pribadi si wajib pajak itu. Contohnya seperti PPh. Nah, kedua ada pajak objektif. Pajak objektif itu pengenaan pajaknya tuh memperhatikan keadaan, peristiwa atau perbuatan atau lain-lain yang menimbulkan hutang pajak kepada wajib pajak itu. Nah, contohnya seperti PPh juga. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan pihak yang menanggung. Nah, berdasarkan pihak yang menanggung itu terbagi menjadi 2 juga. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung itu adalah pajak yang ditanggung oleh diri sendiri. Maksudnya tuh tidak ada perantara dari pihak manapun gitu, kayak langsung kepada si wajib pajak itu terutangnya gitu. Nah, itu contohnya ada PPh dan PBB. Nah, yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang ditanggung oleh pihak lain. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu melalui perantara gitu. Contoh, kayak misalnya seseorang kerja di sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan itu dia pegawai nih sebuah perusahaan itu. Nah, dia memajak si pegawainya itu nggak langsung ke pegawainya, tapi perantara lewat perusahaannya. Nah, seperti itu. Ada perantara kalau pajak tidak langsung itu. Ya, itu contohnya kayak PPN, PPNBM, bea materai, atau bea cukai. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan pihak yang memungut. Nah, berdasarkan pihak memungut itu juga terbagi menjadi 2. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat itu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Nah, itu contohnya tuh seperti PPh, PPN, PPNBM, habis itu ada bea materai. Nah, yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah itu terbagi menjadi 2 lagi. Pengertian pajak daerah itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya itu, nah, pajak itu terbagi menjadi 2. Pajak daerah itu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, kalau pajak provinsi itu contoh-contohnya ada kayak pajak kendaraan bermotor, dari kendaraan di atas air, bea materai, nama kendaraan bermotor, sama pajak bahan bakar kendaraan. Nah, kalau pajak kabupaten atau kota itu seperti kayak pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak parkir. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang kedua, yaitu azas pemungutan pajak. Nah, azas pemungutan pajak itu ada 2 nih. Yang pertama ada for Maxim Adam Smith sama azas lainnya. Nah, yang pertama for Maxim Adam Smith itu terbagi menjadi 4. Ada equality, creativity, convenience, sama efisiensi. Nah, equality itu apa sih? Equality itu beban pajak seimbang dengan kemampuan si wajib pajaknya itu. Jadi beban pajak tuh nggak boleh lebih dari, harus setara, nggak boleh lebih dari kemampuan seorang wajib pajak. Kedua, creativity. Pajak harus jelas pengenaannya. Dia tuh harus jelas loh, langsung pada siapa ininya tuh, nggak boleh aneh-aneh gitu lah ya. Terus yang ketiga ada convenience. Convenience itu dipungut pada saat waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat tuh berarti kayak misalnya jatuh temponya
sisi seorang wajib pajak itu harus tepat juga. Kita bayar wajib pajak juga harus tepat nih, bayar si pajaknya itu. Yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi itu biaya pungut pajak harus ekonomis. Ekonomis itu maksudnya kayak semurah atau serendahnya gitu loh, yang pokoknya juga sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, yang kedua itu azas lainnya. Azas lainnya juga terbagi menjadi 3. Ada azas domisili, azas kebangsaan, azas sumber. Nah, apa itu azas domisili? Nah, azas domisili itu pengangkutan pajak berdasarkan tempat tinggal. Kamu tinggal di sebuah kota, sebuah daerah, kamu dikenakan pajaknya di situ, di daerah situ gitu, berdasarkan azas domisili. Kedua ada azas kebangsaan. Azas kebangsaan itu pemungutan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal. Misalnya kamu bernegara Indonesia, ya kamu harus kena pajak berdasarkan si negara itu, berdasarkan si azas kebangsaannya si negara Indonesia gitu. Ketiga, terakhir ada azas sumber. Nah, azas sumber itu tuh pemungutan pajak tanpa melihat tempat tinggal. Maksudnya melihat tempat tinggal tuh kayak kamu bekerja di suatu daerah gitu, tapi berarti kan kamu harus penghasilan misalnya di Jakarta, berarti azas sumber kamu dikenakan pajak berdasarkan azas sumber yang di Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian saya ketiga mau membahas materi hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Nah, yurisdiksi pemajakan itu adalah yurisdiksi yang berwenang atau yang berhak gitu. Nah, itu dibagi ada 3 pembagian hukum pajak, teori timbulnya hutang pajak, sama yurisdiksi permajakan gitu. Kalau pembagian hukum pajak itu bagi 2, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah, hukum pajak sendiri apa sih? Hukum pajak itu adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak dalam rangka pengelolaan pajak hingga masuk ke dalam kas negara. Nah, hukum pajak tuh ada 2, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Kalau hukum pajak formil itu kayak membuat norma-norma yang menjelaskan penggunaan perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak gitu. Kayak ya pokoknya kayak serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapusnya hutang pajak dan sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak gitu. Kalau kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan wujud pajak materi menjadi suatu kenyataan atau realisasi, termasuk tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah hutang pajak kayak gitu. Cara bedainnya, kalau hukum pajak formil dan material tuh kalau tata cara dan prosedur itu formil gitu. Nah, kedua ada teori timbulnya hutang pajak, ada paham material dan paham formil. Kalau paham material itu adalah setelah penghasilan itu dikeluarkan langsung, jadi itu kayak self assessment gitu loh. Kalau paham formil itu setelah ada ketentuan, ada ketetapan dari si pajaknya itu, jadi kayak officially assessment gitulah ya. Terus yang ketiga ada yurisdiksi pemajakan yang berwenang. Nah, itu tuh ada juga azas status, azas sumber, azas teritorial. Nah, yang pertama azas status itu dimana dia berdomisili, berarti dimana dia tempat tinggal, seperti ya dimana dia tempat tinggal tadi, kayak dia berarti dikenakan pajak berdasarkan dia tempat tinggal di situ. Kedua ada azas sumber, dimana dia berpenghasilan itu, jadi kayak tadi dia kerja di Jakarta, berarti dikenakan azas sumber yang di Jakarta, pemajakan azas sumber Jakarta. Yang ketiga ada azas teritorial, di mana ia dan bernegara atau berkebangsaan. Nah, itu sama kayak kamu tinggal di Indonesia, berarti kamu dikenakan azas teritorial hukum pajak yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.